yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Atas nama presbiter yang bertugas saat ini, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga saat ini. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yance Tonapa MTH. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada sore hari ini ya Tuhan, seluruh kami umat-Mu menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dilayakkan untuk hadir bersama-sama di tempat ini untuk beribadah dalam rangkaian ibadah keluarga. Kami akan memulainya Bapa, namun terlebih dahulu Engkau mengampuni setiap dosa dan kekurangan bahkan kelemahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu dalam kegiatan yang beribadah saat ini. Berkati sekalian kami yang hadir Bapa, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami fokus untuk beribadah. Dan Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati juga jemaat yang tidak bisa hadir, dan pada hari minggu-minggu yang akan datang, mereka siap hadir untuk boleh mengambil bagian bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan beribadah keluarga. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, yang hanya boleh jadi dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita akan bermazmur dengan membaca dari Mazmur 140 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 140 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan untuk membacanya, kita akan membaca secara silih ganti. Saya membaca tulisan atau bacaan yang tercetak keluar, kemudian jemaat membaca bacaan yang tercetak ke dalam. Ayat 5, peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku. Dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau.
Berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menundungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, marilah kita memohon petunjuk Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami melalui kuat Roh Kudus-Mu di saat kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami dengan penuh hikmat-Mu untuk mengerti dengan baik dan memberlakukan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saudaraku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16. Berkata buat kita sekalian, demikian bunyinya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, yang jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah saudaraku pembacaan Alkitab, yang disebut berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, senang kita diperjumpakan oleh Tuhan walaupun kita berjumpa lewat media virtual, tapi percayalah bahwa kasih karunia Tuhan berkuasa dalam setiap perjumpaan kita lewat kondisi apapun juga. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, tema kita pada saat ini adalah jangan sampai gagal. Saya percaya saudaraku yang terkasih, banyak anak-anak Tuhan dalam perjalanan kehidupannya menemui kegagalan. Banyak faktor dalam kegagalan itu. Bisa saja oleh karena kita tidak fokus tentang apa yang kita kerjakan.
Bisa saja kita gagal dikarenakan karena kemalasan kita sendiri, atau juga karena disebabkan kita mudah menyerah melihat kondisi kehidupan yang kita hadapi. Nah, pertanyaan kita, saudara, ketika kita mengalami kegagalan seperti itu, apakah kita layak disebut orang yang beriman di hadapan Tuhan? Memang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang kegagalan itu menjadi bagian kehidupan setiap orang percaya. Tapi terkadang juga bahwa kegagalan itu juga bisa dipakai oleh Tuhan supaya kita semakin kuat, kita semakin termotivasi di dalam menjalani akan kehidupan ini. Kita gagal tapi kita bisa bangkit. Itulah semangat iman yang sesungguhnya. Yang bermasalah adalah ketika kita gagal dan kemudian kita tidak kembali berjuang. Itu bukan iman orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini kitab Ibrani dalam pasalnya yang ke-12 ayat 12 hingga ayat 16 sebenarnya hendak memberikan suatu nasihat sekaligus tekanan kepada setiap orang percaya kepada Yesus Kristus agar mampu memperlihatkan karakter iman yang kuat ketika menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam pergumulan, tantangan yang dialami. Saudaraku yang terkasih, memang kitab Ibrani ini diperuntukkan kepada saudara seiman orang Kristen Yahudi yang berada di perantauan, yang memang sedang atau pada saat itu mengalami berbagai tantangan karena iman kepada Yesus Kristus. Ada penganiayaan yang dialami, dan itulah yang membuat banyak orang Kristen Yahudi hendak kembali kepada kehidupan atau kepercayaannya yang dulu. Sehingga penulis Ibrani ini kemudian memberikan nasihat yang terpenting supaya orang percaya tidak gampang kalah oleh karena situasi yang dialami. Nah, bagaimana saudara-saudaraku, kita perhatikan ayat demi ayat. Bagaimana sebenarnya sikap orang percaya ketika menghadapi situasi yang tidak mengenakan bagi hidupnya. Perhatikan dalam ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13 dalam bacaan kita. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ayat ini sebenarnya hendak menggambarkan atau menekankan suatu ketegasan iman yang berkarakter, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, jangan mudah menyerah, jangan mudah rapuh, jangan mudah lemah karena situasi kehidupan yang tidak memberikan keuntungan bagi hidupnya. Tetapi sebaliknya dalam ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13 hendak memperlihatkan situasi yang harus dihadapi orang percaya. Dia harus mampu keluar dari kondisi ini. Dia tidak boleh mudah berputus asa, dia tidak boleh mudah menyerah, tetapi terus dia beraktivitas. Dia terus memperlihatkan kreativitasnya sebagai anak Tuhan, walaupun memang kondisi pada saat itu tidak menguntungkan bagi hidupnya. Saudaraku, kita memang berada dalam kondisi yang tidak nyaman saat ini. COVID-19 merupakan pergumulan, merupakan tantangan, merupakan persoalan-persoalan bukan yang kita alami seorang diri, tapi di berbagai dunia ini mengalami situasi itu. Tetapi apakah kemudian COVID-19 ini meruntuhkan iman percaya kita? Sekali-sekali saya katakan jangan. Anak Tuhan harus memperlihatkan jiwa pemenang. Iman percaya kepada Yesus Kristus harus mengantar dia untuk menghadapi kondisi ini dan mampu keluar dari tekanan-tekanan ini.
Itu bisa dilakukan kalau kita memiliki keteguhan hati untuk tetap bangkit mengarungi akan kehidupan ini. Kemudian saudara-saudara, aku perhatikan dalam ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15, bagaimana kita bersikap sebagai orang yang memiliki iman. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Nah, garis bawahi akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Garis bawahi kata kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku yang terkasih, terkadang ketika kita mengalami berbagai pergumulan hidup, ketika kita mengalami berbagai persoalan-persoalan hidup, terkadang membuat kita kehilangan semangat untuk berkomunikasi dengan sesama kita. Kita terkadang memperlihatkan amarah, kita kadang memperlihatkan suatu gestur tubuh yang tidak seperti biasanya karena tekanan. Kemudian juga pada saat yang sama kita juga mengabaikan anugerah Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan berada dalam situasi yang disebut namanya akar kepahitan. Akar kepahitan ini yang kemudian membebani hidupnya. Akar kepahitan ini bisa ditimbulkan karena kebencian kepada situasi atau kondisi atau kepada seseorang yang kemudian membuat kita tidak mampu mengelola pikiran kita dengan baik. Kita tidak mampu mengelola hati kita dengan iman, sehingga yang terjadi kita kemudian menimbulkan pertikaian-pertikaian. Kita mudah menyalahkan dunia di sekitar kita. Kita kemudian menyalahkan Tuhan. Kita bisa menyalahkan persekutuan kita. Kitab Ibrani ini berharap kepada kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada, khususnya dalam hidup kekinian kita, supaya dalam kondisi apapun yang kita alami, kita tetap memperlihatkan, membangun hubungan-hubungan yang baik kepada siapapun juga. Khususnya bagaimana kita tetap berada dalam lingkungan anugerah Tuhan. Sebab berada dalam lingkungan anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk tetap memiliki sikap dan juga tindakan yang mampu membangun hubungan yang baik kepada orang lain. Kemudian perhatikan saudara-saudaraku, dalam ayatnya yang ke-16 dalam bacaan kita dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Garis bawahi saudara-saudaraku, sepiring makanan. Orang yang beriman saudara-saudaraku, atau orang yang memiliki karakter iman, ingat baik-baik, orientasi hidupnya bukan terletak pada hal-hal yang sifatnya jasmania. Orang-orang yang memiliki iman yang tangguh, dia bukan fokus, dia tidak menjadikan jasmania sebagai sasaran atau tujuan hidupnya, itu sebagai penunjang. Maka dikatakan di sini, dikasih contoh seperti Esau, hanya karena hal-hal yang sifatnya jasmania, dia kemudian menjual hak kesulungan yang pada masa itu merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Tapi karena dia fokus pada hal-hal yang jasmania, maka dia kehilangan segalanya. Saudara dan saya akan bisa kehilangan segalanya kalau orientasi hidup kita pada hal-hal yang sifatnya jasmania. Memang itu diperlukan dalam perjalanan hidup kita, tapi itu bukan tujuan, itu bukan sasaran utama kita. Sasaran dan tujuan hidup kita adalah bagaimana kita terus memuji Tuhan, bagaimana kita terus berjalan bersama Tuhan dalam kondisi apapun. Iman kepada Tuhan di atas segala-segalanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin yang menjadi renungan kita bersama. Yang pertama, orang beriman adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan
dalam masa-masa yang sulit. Dia mampu memiliki defensif. Dia mampu memiliki karakter-karakter yang kuat. Walaupun pada saat itu dia berada dalam kesukaran hidup, tapi dia mampu menang, bertahan dalam kesukaran hidup oleh karena karakter imannya yang tangguh di hadapan Tuhan. Dia akan pasti menang. Kemudian catatan yang kedua, bahwa orang yang beriman adalah orang yang mampu membuang jauh-jauh ketakutan. Orang yang mampu menghilangkan sikap pesimis dalam kehidupannya. Orang yang mampu menjauhi yang namanya sikap mengeluh. Orang yang selalu menjauhkan yang namanya kata-kata negatif dalam hidupnya. Itu adalah orang-orang beriman. Dia bergerak, dia bangkit tak kala dia jatuh. Dia tetap fokus kepada janji-janji Tuhan. Itu iman. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, seorang pemikir positif pernah mengatakan demikian: percayalah pada dirimu sendiri dan semua yang ada padamu. Ketahuilah bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang lebih besar daripada masalah yang kamu hadapi. Memang ujar pemikir positif ini sangat indah, sangat luar biasa. Tapi tahukah saudara, bagaimana ketika apa yang dikatakan ujar pemikir positif ini diperhadapkan dengan kesukaran hidup, kesulitan hidup? Apakah dia mampu menjalani hidupnya dengan sebaik kata yang indah ini? Tidak, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita berangkat dari iman Abraham. Alkitab mempersaksikan bahwa Abraham berhasil. Abraham disebut bapa segala orang beriman, bapa segala orang percaya, karena imannya kepada Allah yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Itu yang harus saudara dan saya pegang. Ingat, Abraham sukses oleh karena imannya kepada Allah lebih besar daripada dirinya sendiri. Itulah yang saudara dan saya pegang. Gunakanlah iman dalam setiap menjalani kehidupan ini. Dan percayalah, ketika saudara beriman dan fokus kepada janji Allah, saudara dan saya akan menang menghadapi kondisi apapun. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Kasih setia Tuhan membuatku tegun. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan kokoh selama-lamanya. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Saudaraku jemaat yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan lewat doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendoakan gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat Tuhan di Immanuel WR Supratman Mataram, dengan berbagai kegiatan-kegiatan dengan menggunakan media-media teknologi. Tuhan sempurnakan, Tuhan yang menunjang daya dan dana, Tuhan yang menopang ketika menghadapi berbagai tantangan. Kami mendoakan Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, Bali NTB, lembaga-lembaga gereja Yayasan Kristen dalam koordinasi pelayanan, kiranya semua berjalan dengan baik untuk hormat nama-Mu saja. Kami mendoakan akan para diaken penatua, mendoakan unit-unit misioner, karyawan, koster, multimedia, semua yang terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk memberkati hidup mereka untuk taat setia kepada Tuhan. Dan kami mohon Engkau sendiri yang memberkati akan kehidupan mereka. Mendoakan Bapa dalam sorga, orang-orang tua kami dalam masa tuanya, dimanapun mereka berada, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Mendoakan akan seluruh warga jemaat Tuhan Immanuel Supratman, kiranya Engkau memelihara akan kebutuhan hidup mereka, kiranya Engkau selalu memelihara akan kesehatan mereka, kiranya Tuhan campur tangan ketika mereka bergumul di tengah-tengah kehidupan ini. Bagi mereka yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, mereka yang dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan Engkau campur tangan agar proses pemulihan dan kesehatan mereka tetap terpelihara oleh karena kemurahan Tuhan. Mendoakan akan keberadaan Bapak Max Siombing, mendoakan akan Bapak Tri, Pak Ketut yang berada dalam proses pemulihan di rumah, juga Tante Kipu, mendoakan akan semua oma opa kami yang berada di rumah-rumah dalam keterbatasan hidup mereka. Kami mendoakan mereka semua. Mereka yang bersuka cita, ajarkan mereka untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terkhusus Ibu Yohana Nelwan yang rencananya akan dioperasi, mari Tuhan Engkau yang berperkara agar semuanya berproses dengan baik. Ya Tuhan Yesus, hamba-Mu juga mendoakan para pelayan firman dan sakramen dimanapun, khususnya di jajaran GPIB, terlebih hamba-Mu yang Engkau hadirkan dengan didampingi keluarga, istri dan anak. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan dan sukacita melayani-Mu. Bersama dengan rekan sepelayan turut mengambil bagian, Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David, dan juga kehadiran vikaris. Tuhan sendiri yang berkuasa memberkati kehidupan mereka. Kami mendoakan Bapa di sorga, keberadaan bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah, khususnya kota Mataram, bersama aparat keamanan kiranya bersinergi dan selalu menjaga keutuhan NKRI dan bergandengan tangan dalam mengatasi COVID. Mendoakan para medis yang berjuang di dalam merawat para pasien, berikan mereka kesehatan, kesabaran, kekuatan dalam menjalankan tugasnya dan berkati hidup mereka. Begitu juga ya Tuhan Yesus, kami mendoakan akan vaksin corona yang sedang dan terus diuji coba di berbagai tempat. Biarlah Engkau yang menyempurnakan semua, Engkau yang berkuasa di dalam vaksin ini, sehingga dapat dipakai untuk mengatasi COVID dan badai COVID-19 dapat berlalu di muka bumi, khususnya di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, pengharapan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami boleh bersyukur karena pada sore hari ini dalam kesempatan yang beribadah ini, Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Dan sekiranya apa yang telah kami persembahkan pada saat ini adalah hanya sebagian kecil daripada berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Namun kami serahkan dengan sepenuh hati kami, dengan ketulusan hati kami. Kiranya Tuhan mau membentuk dan merubah persembahan syukur kami ini menjadi sesuatu yang berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan berkati sekalian kami umat-Mu, bahkan kami majelis jemaat yang mengelola persembahan syukur ini ya Bapa, agar dapat kami kelolanya dengan baik dan benar di hadapan hadirat-Mu yang kudus untuk pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terimalah ungkapan syukur kami ini, sempurnakan ya Bapa, dan jadilah menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan kepada saudara dan saya. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.